Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Pagi ini saya ingin membagikan sharing ya mengenai firman Tuhan dalam hidup saya yang menjadi dan itu dihidupkan dalam kehidupan saya, saudara. Nah ini aja langsung saya bacakan firman Tuhan. Judulnya adalah diberkati kandungan rohani kita. Ya, diberkati kandungan rohani kita. Ulangan 7 ayat 14 berfirman demikian. Engkau akan diberkati lebih daripada segala bangsa. Tidak akan ada laki-laki atau perempuan yang mandul di antaramu ataupun di antara hewanmu. Jadi firman Tuhan ini memperjelas kepada kita, engkau akan diberkati lebih daripada segala bangsa. Tidak akan ada laki-laki atau perempuan yang mandul di antaramu. Ya, ini luar biasa sekali bahwa tidak ada laki-laki atau perempuan yang mandul di antaramu. Nah, saudara-saudara, pada perjanjian lama, itu kalau kita mandul, itu sesuatu yang menyedihkan atau menyakitkan. Bagi perempuan perjanjian lama itu, wah itu digambarkan seperti si Sarah, ya saudara, dia memberikan Hagar kepada laki-lakinya, karena hatinya itu hancur, saudara. Kok dia tidak bisa memberi keturunan, gitu? Kok dia tidak bisa memberi anak kepada Abraham gitu ya, sehingga itu menurut saya itu tindakan yang putus asa, tindakan yang hancur hati, tindakan yang sudah habis akal mungkin ya saudara. Maka Sarah ini memberikan pembantunya Hagar. Nah ini karena apa? Karena mandul saudara. Mandul. Nah, yang kedua, mandul berarti tidak diberkati untuk memenuhi bumi. Jadi ada firman Tuhan di perjanjian lama itu ya seakan-akan dilanggar, seakan-akan tidak terlaksana. Karena kita harus memenuhi bumi. Firman Tuhan itu penuhi bumi dan taklukkan itu di perjanjian lama. Nah, mereka ketika tidak punya kandungannya tidak diberkati, mereka tidak punya anak secara rohani, saudara. Mereka seperti tidak melakukan firman itu, tidak mengalami firman itu, sementara firman itu di masyarakat di sana sudah menjadi satu budaya bahwa perempuan kalau mandul itu tidak diberkati, gitu, tidak melakukan firman Tuhan, gitu, ya. Kemudian mandul berarti kena kutuk, ya. Firman Tuhan ini, saudaraku, kalau mereka tidak berkembang, mereka tidak mengalami ya, apa yang Tuhan perintahkan, mereka seperti kena kutuk, saudara. Mereka seperti kena kutuk. Nah, bagaimana supaya saudaraku mereka diberkati? Nah, ini penting, saudaraku, bagi kita, bagi yang kita memiliki di sini yang dimaksud mandul itu bisa mandul rohani ya, saudara. Sudah bertahun-tahun kita di gereja, sudah bertahun-tahun kita ini di pelayanan, saudaraku, kehidupan kita tidak berubah. Mandul berarti bisa jadi tidak punya buah, tidak berbuah secara rohani, yang pertama. Yang kedua, mandul berarti tidak punya anak rohani, saudara. Nah, ini saudaraku penting, karena untuk mendapatkan buah roh dalam hidup kita, yang pertama tadi, kemudian yang kedua kita mendapatkan anak rohani, saudaraku, ini harus menjadi sebuah prioritas di dalam hidup kita. Kita mesti berdoa kepada Tuhan. Kalau enggak, saudaraku, kita mengalami, bayangkan, saudaraku, kita ini di gereja hidupnya enggak berubah. Padahal, saudaraku, tetangga kita, teman kita, saudaraku, yang sama-sama satu angkatan dengan kita, buahnya dia lebat, dia ada gitu ya, dia mampu membawa temannya, dia mampu membawa tetangganya, dia mampu membawa teman kantornya, dia mampu membawa
saudaranya, keluarganya, ya, bahkan mungkin kakaknya itu bisa menganggap dia ini lebih dewasa rohani. Nah, kenapa dia mampu begitu? Karena rupanya dia diberkati Tuhan dan hidupnya tidak mandul, gitu. Nah, penting bagi kita, gereja kita, saudaraku, untuk kita ini terus bertumbuh, terus ini kita ini berubah ya, kita mengalami buah-buah roh, sehingga hidup kita ini menjadi indah ya, orang tertarik, menjadi dewasa, lalu kita diberkati kandungan rohani kita. Kita diberkati kandungan rohani kita untuk kita ini membawa banyak orang, untuk kita ini membawa anak-anak rohani kita, ya saudara ya. Pagi hari ini adalah waktu yang baik, saudaraku, untuk datang kepada Tuhan. Mari kita lihat, saudaraku, bagaimana supaya kita tidak mandul. Yang pertama, minta Tuhan berkati buah kandungan rohani kita. Saudara-saudaraku, kita perlu, saudaraku, datang kepada Tuhan ya, untuk Tuhan berkati buah kandungan rohani kita, saudara. Tuhan berkatilah kandungan rohani kita ya. Kalau kita sudah minta buah kandungan rohani kita, wah, ini pikiran-pikiran kita jadi pikiran-pikiran rohani, saudara. Bukan pikiran-pikiran jasmani lagi. Pikiran kita jadi pikiran-pikiran yang di atas, bukan pikiran-pikiran yang di bawah. Ini sebuah kerinduan yang baik, sebuah kerinduan yang luar biasa ya. Yang pertama, Tuhan berkatilah buah kandungan rohani kita ya. Kalau saya melihat zaman istri saya mengandung Joshua itu sering ngelus perutnya ya, kemudian ngomong sama Joshua dalam kandungan, "Dek, sehat, Dek, sukacita yuk memuji Tuhan, yuk melayani Tuhan," ya. Pikiran-pikirannya itu jadi pikiran-pikiran yang di atas, saudara, bukan pikiran yang di bawah. Itu ya. Yang kedua adalah memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, saudara. Jadi kita jadi intim ya, saudara, dengan Tuhan. Kita intim, kita masuk lebih dalam, kita lebih dalam lagi ya, saudaraku. Tuhan bawa kita kepada nilai-nilai kehidupan rohani kita yang lebih jauh lagi, saudaraku ya. Dua hal ini, saudaraku, yang perlu kita buat supaya terus gereja kita meledak, saudaraku. Bukan hanya nanti melahirkan anak-anak rohani yang cacat, ya, tapi anak-anak rohani yang pinter, anak-anak rohani yang tumbuh dewasa, lengkap cara berpikirnya ya. Bukan anak-anak rohani yang idiot, saudaraku, yang bertahun-tahun tidak bisa apa-apa di gereja. Mari Bapak Ibu Saudaraku, pagi hari ini kita diberkati secara kandungan rohani kita, saudaraku. Kita diberkati Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita berdoa, minta sama Tuhan, Tuhan berkati kandungan rohani kita, supaya kita juga tidak berpikir yang duniawi aja. Kita berpikir yang di atas, saudaraku ya, mengerjakan segala sesuatu, menjaga hidup kita. Saya ingat waktu istri saya mengandung itu, saudaraku ya, makanannya dijaga ya, sikapnya istri saya itu dia menjaga sedemikian rupa supaya anak kandungan rohani itu sehat, saudaraku. Oleh karena itu pagi hari ini mari kita datang kepada Tuhan, kita merendahkan diri. Mungkin kita orang yang bertahun-tahun sudah di gereja, tetapi kandungan rohani kita belum diberkati. Ini waktunya kita diberkati Tuhan. Kandungan rohani kita diberkati, kita berbuah lebat, bukan hanya hidup kita jadi indah, tapi kita melahirkan anak-anak yang dewasa di dalam Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan.